Halo sobat semua, jumpa lagi di channel saya HR Big CS, channel sepeda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengganti hub ini ya, hub roda belakang. Karena ini bagian mangkuknya ini pecah ya, tidak bisa dikeluarkan karena ini tertutup hubnya. Ini goyang sekali ya, sudah diganti nih pakai lahar. Karena saya sudah bilang ke yang punyanya ini tidak akan bertahan lama, dicoba pakai lahar masih tetap goyang ya. Lalu ini saya sudah siapkan hubnya yang lubangnya besar ini ya, yang masuk ke jari-jarinya ini. Jadi ini harus besar ya lubangnya, bisa jika terlalu kecil bisa dibor ya untuk sobat semua. Nah, ini saya coba dulu masukkan jari-jarinya. Nah ini sudah pas ya, masuk. Jumlahnya ini ada 36 ya, jadi harus sesuai dengan hubnya yang baru ini, 36 lubangnya. Oke, kita langsung saja dibuka saja dulu ya semuanya. Saya rasa semua sudah bisa cara membukanya ya. Ini jadi dibuka dulu semua ya, tapi sebelum dibuka bannya, buka dulu ininya ya, periwheel belakangnya atau gear belakangnya ini dibuka dulu, gunakan balok ya yang tipis, diganjalkan seperti ini, lalu pakai paku ya yang agak pendek, gunakan tang seperti ini, lalu dipukul gunakan palu. Sebelum dipukul pakai cairan ya agar mudah cara melepasnya. Nah ini melepasnya ke arah kiri ya, jangan salah, lepas ke arah kiri, dilonggarkan ya. Ini sudah kena ya, sudah longgar. Nah baru buka bannya ya. Jika sudah terbuka gear belakangnya, buka ban luarnya. Karena kalau tidak dibuka bagian gear belakangnya nanti susah ya melepas dari jarinya, harus dibuka dulu gear belakangnya. Ini bannya besar sekali ya, nanti juga diganti yang baru bannya yang agak sedang ya. Ini buka dulu semuanya, saya sengaja percepat saja. Nah ini tertutup ya, kelihatan ya bagian mangkuknya itu di dalam ya, tertutup. Kalau ini bisa diganti yang baru. Kalau ini ya sepeda sekarang ini ada yang seperti ini ya, jadi tidak bisa diganti mangkuknya. Pakai lahar juga percuma ya, karena mangkuknya sudah pecah ya di dalamnya. Nah ini kita masukkan dulu, menghadapnya ke dalam seperti ini ya, jari-jarinya. Ini tidak pakai jarak ya, ini mah langsung saja seperti ini. Kita percepat saja. Ini sudah dimasukkan semua, lalu kita masukkan ke ring peleknya. Ini untuk lubangnya ini jangan salah ya, jadi sebelah kiri ada nyerong ke kiri, nyerong ke kanan ya, lubangnya tidak sejajar. Untuk bagian kiri sebelah kiri ya, untuk bagian kanan sebelah kanan, jadi jangan sampai salah. Mohon disimak videonya ya, jangan di skip. Saya percepat juga ya agar tidak terlalu lama, ini soalnya lama sekali jika tidak dipercepat. Nah kita langsung saja ke proses penyetelan ya. Untuk penyetelan semua sama ya, jenis pelek cara nyetelnya sama, ada juga di video sebelumnya ya, banyak cara menyetel pelek. Nah ini naikkan dulu, ini besinya yang bagian bawah untuk mengatur pelek bagian bawahnya ya. Untuk sampingnya yang ini saya sebelah kanan. Nah ini harus di ke ataskan ya. Ini goyang sekali ya, kelihatan tuh goyang sekali. Karena ini proses dari nol ya. Ini paskan dulu untuk bagian sampingnya ini untuk mengatur jarak remnya ya, jadi tidak goyang ke kanan ke kiri. Cara setelnya sama ya semuanya. Jika renggang sebelah kanan, kencangkan sebelah kiri. Jika sebelah kanan terlalu menempel,
harus dikencangkan sebelah kiri dan longgarkan sebelah kanan. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, ini sangat goyang sekali ya, renggang sekali kelihatan. Yang mengenai bagian bawah itu harus dikencangkan kanan kiri ya, jika mengenai bagian bawah. Nah, ini sudah selesai, sudah beres ya, saya percepat saja. Oke, mantap ya. Nah, jangan lupa ini pakai tilam ya, pakai karet, pakai ban dalam ya. Sudah digunting, nah dilapiskan seperti ini ya. Kita ukurkan dulu seperti ini, paskan dulu ya. Nah, jika sudah pas lalu dipotong saja ya. Nah, seperti ini. Nah, potong saja, ini juga trik ya, agar tidak mengenai ban dalamnya ya. Nah, ini caranya dilubangi saja ini, jangan terlalu besar ya, agak kecil ya. Nah, seperti ini, lalu masukkan, nah lalu digunting ya sedikit. Nah, sudah, lalu ditarik ya. Nah, seperti ini, lalu kasih lubang untuk pentilnya, jangan lupa. Nah, secukupnya. Nah, lalu kita pasangkan ya. Nah, seperti ini, paskan ke lubang pentilnya, lalu ditarik seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, jadi mantap ya, aman, agar jari-jarinya tidak mengenai ban dalamnya. Ini sudah selesai, tinggal proses pemasangan bannya dan juga gear belakangnya ya. Sobat semua, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja di bawah kolom komentar ya. Jika ada waktu akan saya balas. Ini ukurannya harus sesuai ya, luar dalam. Kalau 20 kali 1 25 harus 21 25 yang dalamnya ya. Kita pasangkan saja. Tonton juga video yang lainnya dari HR Big CS, banyak sekali. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmu bagi sobat semua yang membutuhkannya ya. Kita tambahkan anginnya secukupnya saja, dan harus dicek bagian pinggir-pinggirnya ini ya, agar rata pas garisnya ya. Ini sudah selesai, kita pasangkan saja langsung ke sepedanya, pasangkan langsung rantainya ke gearnya ya. Nah, ini sudah terpasang, lalu jangan lupa tarik ke belakang nanti ya, kalau sudah dikencangkan. Nah, seperti ini. Nah, kencangkan dulu ya bagian kanan, lalu pasang standarnya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau sudah kencangkan sedikit, lalu kita luruskan bannya ya di posisi tengah-tengah, jangan nyerong ke kiri atau ke kanan. Sudah di tengah-tengah sambil ditahan ya pakai tangan kiri, lalu dikencangkan. Nah, ini sudah selesai ya sobat semua. Oke, mantap sekali. Nah, ini yang baru. Oke, mantap. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya sobat semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezekinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dari HR Big CS. Oke, terima kasih untuk semuanya.